Podcast Polda Jogja. Ya, halo seluruh Jogja, balik lagi, ketemu lagi sama saya nih sekarang, Bribtuit Fajarianti dalam podcast Polisi punya podcast Salam Presisi. Kemarin kita sudah ngobrol tentang security cyber, tapi kayaknya masih kurang ya, karena ternyata masih banyak lagi yang harus kita bahas. Nah, sekarang saya ketemu lagi sama Masnya, narasumber kita, dan pasti seluruh Jogja di rumah udah pada kenal kan ya? Iya, tak lain dan tak bukan Mas Wahyu Arif. Halo. Ya, halo Mas, gimana? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat gimana? Udah bosan belum? Saya datengin terus nih di kantor terus. Kalau edukasi tuh nggak bosan-bosan sih, Oh Mbak. gitu? Aman. Berarti boleh. Nggak usah ding, nanti nggak selesai lagi ya. Iya, masih mau lanjutin nih Mas, kemarin ngobrol-ngobrol. Karena kemarin kita sudah keburu kepanasan, jadi ini udah agak teduh, kita mau lanjutin ngobrol yang kemarin ya Mas. Kemarin kita ngobrol tentang security cyber, kaitannya dengan kebocoran data, terus kemudian ada phishing, dan ada apa lagi sih Mas kemarin? Data breach juga. Oh iya itu. Nah sekarang apalagi nih Mas yang dari dunia maya yang harus kita ketahui nih sisi gelapnya gitu. Oke. Boleh Mbak. Moga. Ya gimana? Jadi Mbak, gini, dari sisi dunia maya kan ada beberapa pilar. Jadi yang kita ambil yang orang tahu, sisi positifnya dan sisi negatifnya. Ya. Dan sisi ada di tengah itu semi negatifnya. Semi negatif. Semi negatif. Itu kayak gimana tuh? Ya, misalnya kalau semi negatif tuh belum tercanang ke dunia, mungkin agak cyber, tapi belum agak kualitas kayak masalahnya tuh rendah. Oke. Belum sampai naik gitu loh. Jadi ibarat kata kalau orang jahat belum terlalu jahat banget gitu. Nah, Ada itu ya? sebenarnya masih udah awam masuk gitu. udah masuk ini ya Mas ya. Ini positif, ini negatif, dia di tengah-tengah tapi udah agak condong ke negatif Ya. gitu. Oh. Dia agak jondong, tapi semakin lama kalau nggak di stop atau di waspadai gitu, nanti dia langsung ke sisi negatif langsung. Oh gitu. Terus Itu kalau bener ya. sekarang nih akhir-akhir ini tuh ada fenomena apa sih Mas yang kaitannya dengan security cyber? Kalau security cyber di sini kemarin banyak aduan sih Mbak. Aduan apa tuh? Aduan dari orang, tapi mahasiswa di Jogja juga instansi kampus besar, kampus ternama juga di internasional juga ternama. Iya. Itu di Jogja itu banyak aduan bilang gini, Mas, dulu 2020 ketika MOS saya dididik, pendidikannya itu suruh kenalan lewat sosial media. Oke, terus? Tapi kenalannya itu seperti dipaksa gitu. Dipaksa kayak karena gimana MOS kan Mbak, kita Iya. berbicara tentang MOS kan aslinya itu bertujuan MOS itu untuk perkenalan Ya, untuk orientasi ya? Iya, orientasi. Untuk kampus atau Iya. sekolahnya ya? Gitu. Itu orientasi ke lingkungan sekolah. Tapi ini agak dipinggirkan dikit untuk perkenalan kepada mahasiswa, tapi nggak langsung. Iya. Sosial media, apalagi kalau tentang sosial media itu lebih ngeri banget. Iya. Ngeri banget kan, ibaratnya kita nggak tahu awam sosial media. Iya. Itu data dikembang itu buat apa kan kita juga nggak tahu. Iya. Nah, kasusnya kemarin, Mas, dulu 2020 disuruh kenalan lewat sosial media. Terus? Kalau nih, terus nih, yang pertama disuruh lewat Instagram. Oke, jadi follow-followan gitu? Follow-followan, tapi itu seperti dipaksa. Karena itu atas nama MOS dari kampus. Nah, Oke, terus? ketika dipaksa suruh kenalan sama laki-laki misalnya. Seperempuan, laporannya dari perempuan tuh kemarin. Iya. Disuruh kenalan sama laki-laki. Kan ibaratnya kita pemaksaan untuk kenalan itu kan tidak boleh. Itu hak kita untuk berkenalan. Iya. Ketika sudah berkenalan seperti itu kan kita kedepannya mungkin ada timbul ketidaknyamanan. Karena kita sudah berkomunikasi. Iya. Itu yang pertama. Iya. Jadi ketika sudah kenalan, kenyamanan itu bakal hilang nantinya. Semakin lama kok orangnya chat-chat terus, apalagi kalau kenalan. Itu kita kan nggak tahu kalau yang kita kenalan itu orang-orang yang Baik apa ekstrim, enggak gitu. ekstrim atau dia berpikiran positif atau negatif ke depannya. Iya. Nah, takutnya kalau dalam konteks di sini, Iya. kemarin ada berita juga tentang prostitusi, prostitusi di instansi kampus. Iya. Itu besar banget. Nah, mungkin kalau kenalan dengan dipaksa, terus perkembangannya kita, mungkin akun sosial media kita dilihat, kenalan, mungkin di situ kan ada namanya percakapan yang sensitif. Iya. Ketika percakapan sensitif nanti dikembangkan, itu bakal jadi sesuatu yang mungkin bermanfaat sisi negatif dan sisi positif.
Kalau negatif mungkin bisa dimanfaatkan, Mas. Ini dapat kenalan tuh. Iya. Dapat kenalan seperti ini. Coba dikasih di chat tuh. Siapa tahu bisa kenalan. Iya. Mungkin kalau bahasanya orang-orang yang ekstrim di luar sana kan, coba digarap, biasanya ngono iki. Ibaratnya ngeri banget tuh Mbak itu, Mbak. Iya, ngeri. Nah, itu kemarin kasusnya juga chat itu dikumpulkan. Oke. Chat perkenalan itu dikumpulkan dan harus kenalan. Nah, ibaratnya hak privasi kita untuk chat kan hak privasi kita. Yep. Kalau ketika dikumpulkan, ibaratnya hak asasi kita kan udah dipegang orang lain. Iya. Gitu. Benar. Nah, itu nggak tahu konteksnya seperti apa, tujuannya masing-masing kan. Iya. Takutnya untuk sisi yang lebih ngeri lagi, nomor itu diperjualbelikan. Oke, Bisa. ya berarti ini ya nyambung ke kebocoran data lagi tuh ya Mas itu ya. sensitif banget. Itu ibaratnya kita membocorkan data Iya. dengan atas nama instansi ketika masa orientasi perkenalan. Iya, niatnya cuman buat menggugurkan tugas, tapi ternyata menambah PR. Ya, itu Iya, mendapat PR mungkin sampai kita mungkin tua ya Mbak. Karena yang nomor tuh nggak bakal kita ganti. Mungkin 10 Iya. tahun kan masih dipakai. Iya, masih gitu. dipakai. Iya, benar. Berarti sebenarnya nomor telepon kita tuh termasuk data diri pribadi kita juga ya Mas ya, yang benar-benar harus dijaga dan nggak sembarangan boleh dikasihin ya Mas ya. Nah, itu nggak boleh sembarangan. Mungkin kalau saya jualan pribadi, mungkin jualan di sosial media, aku punya second number yang buat jualan. Oke. Oh, berarti mau ini ya, kalau sama ibu-ibu nih ya, maklum ya kan, buat nyari promo biasanya daftar-daftar member gitu kan ada suruh masukin nomor telepon, berarti mending kita kasih second number kita ya Mas ya. Iya. Oke, Mama, saya baru tahu. Baru tahu ya. Sebenarnya kita kalau udah berprospek, mungkin prospek dengan prospek tinggi, Yes. mungkin kita udah dikenal orang, itu kita harus menyisipkan 2 nomor yang berbeda. Yang pertama nomor untuk pribadi, yang kedua nomor untuk dipublikasi. Jadi nomor pribadi itu nomor keluarga, chattingan keluarga, Iya. dan nomor publikasi untuk nomor yang umum. Karena kalau nomor pribadi sampai keluar, atau nomor umum itu, mungkin kalau nomor umum kan beda biasa kan, Iya. kena spam gitu, Iya, phishing, iya, scam kayak iya. kita bahas kemarin itu. Iya, bener. Banyak banget tuh kadang spam masuk, pinjaman online. Banyak banget. Banyak banget. Tuh makanya kadang juga bikin heran juga, ini kok banyak banget ini pinjol masuk, SMS gak jelas kayak gini gitu. Oh, ngeri banget itu kalau. Saya pernah loh Mas ini, dulu sempet saya terima telepon, dan telepon itu masuk di nomor saya ini berkali-kali, sekali 2 kali. Nah saya pikir terus dia nelpon lagi, karena saya pikir ini orang kok nelpon terus, saya kira kenal sama saya. Saya angkat lah. Ternyata yang telepon itu suara laki-laki, kayaknya udah berumur, udah bapak-bapak gitu nih. Kan saya loudspeaker tuh, samping suami saya tuh. Ya, halo? Iya, terus ini siapa? Aduh, masa kamu nggak kenal sama saya sih gitu kan. Loh, ini siapa? Kamu sombong ya? Kemarin kan kamu baru tut gitu kan sama saya. Ngarang aja langsung saya tutup. Terus habis itu jadi sebel banget gitu loh Mas. Nah, itu tuh kira-kira apa yang harus kita lakukan tuh kalau menghadapi kayak gitu tuh? Oke, yang pertama dulu kan pernah tuh saya pribadi atau orang tua saya kan pernah tuh dapat jam 3 pagi tuh. Kan saya saya sendiri kan di rumah sama orang tua. Iya. Pas untung gitu loh, Mbak. Jadi orang tua itu di-chat sama orang. Kalau ada berita anaknya kecelakaan. Oke, ya penipuan yang kayak gitu ya. Tolong ditransfer beberapa digit, beberapa juta gitu ditransfer, mau ditransfer kan. Untung saya langsung keluar dari kamar. Dikira saya juga pergi gitu loh. Iya. Di kamar terus tak chat gitu. Tak lihat chatnya. Kok seperti ini, Bang, di keluarga itu udah lengkap. Iya. Udah lengkap. Semuanya di rumah ya. Semua di rumah. Terus mungkin ibuku kan orang yang awam tentang tentang masalah kayak gitulah, IT gitu kan ya. Terus dia bingung nih, Mbak, ini siapa sih? Kok kenal siapa sih? Nah, itu data itu dikembangkan dari perkenalan tadi. Dari perkenalan tidak dikenal dan dipaksa. Oh Mas, saya mau kenalan. Di situ ketika mau kenalan, kan kita nggak tahu kan kita mengucapkan mungkin aku anak keberapa, terus namanya siapa, orang tua aku namanya ini. Semakin lama kenalan, nah data itu dikembangkan untuk penipuan. Oke. Nah, kalau udah dapat, ya udah kita prospek lagi. Apalagi kayak tadi, kayak beberapa belakangan ini kan ada berita tuh Mbak. Berita kalau Tentang apa tuh? ada itu anak yang di foto atau pedofil kalau nggak salah, ada grup WhatsApp.
Oh iya kemarin, iya sempat Polda Jogja itu di Treskrimsus kalau nggak salah bulan apa ya tuh, kalau beberapa bulan yang lalu sempat nemuin kasus itu Mas memang. Jadi itu kan grup WhatsApp kan ya, itu isinya membernya itu para laki-laki dewasa, dan di dalam grup itu banyak banget konten dewasa. Terus juga nomor telepon calon korban. Iya, Oke. calon korban. Jadi di situ tuh gini Mas, nomor telepon itu jadi pokoknya salah satu member ini loh nomor telepon nih, bisa nih gitu kan. Nah nanti mereka telepon, kenalan, mereka ngaku sepantaran gitu kan. Nah terus habis itu dia ngakuin video call. Habis itu dia eksibisionisme tuh loh guys. Nah itu yang kayak wah miris banget ya. Berarti memang harus hati-hati lagi ya, apalagi sekarang kan banyak banget nih anak-anak SD, anak-anak kecil yang masih di bawah umur itu udah pegang HP. Dan rata-rata mereka kalau pegang HP udah pergi main kemana kan kita nggak bisa handle, nggak bisa ngawasin. Nah itu kira-kira ada tipsnya nggak sih Mas? Mungkin HP-nya dikasih apa atau kasih aplikasi apa kayak gitu Mas? Dan pandangan Mas tentang fenomena itu tuh kayak gimana nih? Oke, itu kan ibaratnya seperti pemerasan ya. Kita menggali masalah yang awal dulu. Yeah. Nah, dari kebocoran data dan dikembangin menjadi sebuah yang bermanfaat tapi negatif. Yang dimanfaatkan secara negatif. Misalnya, untuk pemerasan seperti tadi. Mungkin banyak berita kemarin kan ada yang di video itu di chat. Iya. Terus dikasih pistol atau apa gitu kan kita nggak tahu kan. Nah, terus ibaratnya nggak seorang anak yang di-chat atau mungkin target yang di-chat tuh kayak gelisah. Iya. Takut kalau nomornya juga disebar lagi. Iya. Takut kalau ini nomor dapat dari mana, takut orangnya, karena orang yang bisa chat itu pasti orang yang juga kenal. Iya. Walaupun orang awam atau orang seperti apapun, itu kalau udah dapat nomornya kan udah ada kriteria deskripsinya. Oh, itu orangnya seperti ini, umurnya segini, pasti tahu. Jadi targetnya itu mungkin nggak salah dong. Saya ngechat maaf ya, ngechat orang-orang dari Bareskrim Jakarta kan, ya kita kan itu kesalahan misalnya. Jadi udah tahu data yang ditargetkan, udah tahu. Udah profiling nggak ya? Profiling. Kalau udah masuk, udah datanya, oh ini umurnya sekian. Terus kita coba manipulasi dengan kita mengirimkan gambar-gambar yang sure gitu. Mungkin gambar-gambar dia di TikTok yang sudah dihapus tapi masih di save gitu. Daripada ini dengan pengancaman dan pemerasan gini. Ini data tidak saya sebar, tetapi kamu harus nurutin gitu. Mungkin harus nurutin, ibaratnya kita nurutin negatif nafsu atau apa gitu. Nah, itu seperti itu. Dan itu kalau orang yang ditarget dia mengirimkan lagi, data itu bakal dikembangin lagi. Jadi seterusnya. Selesai ya. Terus kalau kayak gitu orang tua ini harus ngapain nih Mas? Nah itu dari solusi kedua tadi, mungkin orang tua dari sisi mungkin orang tuanya harus ada edukasi tentang IT. Mungkin kalau dari Gmail sekarang, dari Gmail kita bisa tracking di mana posisinya, log aktivitas apa yang dia lakukan, itu bisa. Oh bisa? Bisa dari Google Mail bisa sekarang. Oke. Kan bisa, kalau iPhone juga bisa dipasangin Gmail. iPhone juga bisa, walaupun beda brand gitu. Apalagi kalau Android kan juga open source, tapi dia bisa dipasangin Gmail. Itu bisa. Mungkin dari situ nanti, terus di situ orang tua juga harus pakai namanya VPN yang sudah dari pemerintah. Mungkin DNS yang pemerintah, biar nggak ada unsur negatifnya gitu. Kalau memang si anak itu terjerumus ke unsur negatif, ada perlakuan kayak tadi, namanya pemerasan tadi, bakal mengirimkan juga, karena dia juga gelisah, takutnya gelisah tadi. Takutnya dia khawatir mungkin kalau orang tuanya tahu nanti dimarahin, mau nanti takutnya disebarin sama orang-orang gitu kan, jadi dia malu, terus jadi mau nggak mau ngikutin deh kan. Dan itu konteksnya besar banget Mbak. Mungkin kalau sekarang kan kita ambil dari orang tua dulu, orang tua itu harus mengawasi. Karena kalau nggak mengawasi, nanti ke depan mungkin cita-cita anaknya juga bakal berubah. Yang niatnya dulu lurus, dia lurus banget. Dia belok-belok. Belok-belok karena ada pergaulan yang berbeda. Iya, gitu. Betul banget sih ya. Berarti ada nggak sih Mas kayak aplikasi atau sesuatu yang bisa buat membatasi aktivitas anak dengan gadget? Maksudnya
kalau kadang kan kalau mamanya HP gitu kita mau buka situs porno gitu kan masih udah langsung keblok otomatis nih. Nah, tapi kalau video call gitu kan nggak bisa tuh. Nah itu ada nggak sih orang tua tuh bisa memantau gitu loh alat atau aplikasi gitu? Itu bisa mungkin dari Androidnya juga ada namanya, mungkin mode anak-anak tuh juga ada. Oh gitu juga. Di Android, kalau di Android ada, jadi ada mode untuk anak-anak. Ibaratnya kayak kita, ibaratnya gitu Mbak. Kalau kita mungkin di toko-toko HP, di toko-toko HP, tapi HP-nya yang dipajang-pajang itu, dia itu bukan di mode HP yang utama. Sebenarnya bukan yang utama, tapi di mode yang kedua, mode dijual gitu loh. Ibaratnya kasarnya gitu. Ada mode family-nya, ada mode untuk anak-anaknya. Kalau di Android seperti itu ada. Tapi kalau lebih ke iPhone, kita bisa lock aktivitas juga. Itu lebih aman. Itu lewat apa tuh? Lewat pengaturan deh kayak mestinya. Semua ada di pengaturan juga. Karena ibaratnya kalau kita install third party, itu ibaratnya ya kita tahu kan third party kan mungkin aplikasi belum diverifikasi. Mungkin kita pakai aja yang lebih percaya, kayak mungkin dari Google Mail itu ada. Nanti mungkin kalau di situ ada kita install aplikasi tapi yang sudah resmi. Mungkin dari pemerintah kan ada namanya aplikasi. Kalau kurang tahu pemerintah punya DNS sendiri untuk membatasi anak-anak untuk situs-situs pertama. Terus ada situs-situs yang dilarang untuk anak-anak itu ada. Jadi lebih secure banget. Aslinya kalau dalam elektronik, itu Mbak, maaf, elektronik kan lebih ngeri. Kita kan nggak tahu, walaupun kita sudah menjaga anak kita, itu nggak tahu bakal kemana-mana kan kita nggak tahu kita juga. Kita nggak mungkin juga kan ya itu anak mau diikutin diintilin terus kemana-mana kan. Ya, kita punya kesibukan, mereka pun juga lama-lama apa sih mama gitu kan. Oke. Wah seru banget ya, ternyata banyak banget yang bisa dikulik-kulik lagi tentang cyber security. Oh ya ini Mas, kalau kaitannya dengan Drive, oke. Aman nggak itu? Penyimpanan ya. Jadi gini, kalau di Drive kan ibaratnya kita ambil yang paling ringan dulu Drive. Kita tahunya di Drive kan namanya Google Drive. Iya, paling udah familiar banget tuh Google Drive. Itu aman nggak? Nah, amannya tergantung penggunaan kita, tergantung penggunaan kita. Kalau kita menggunakan secara bermanfaat, secara positif, itu juga aman. Tapi kalau secara negatif, mungkin kita di dalamnya kasih sesuatu yang data-data pribadi. Data pribadi kita mungkin foto-foto yang sangat pribadi atau data pribadi itu jangan dilakukan di Google Drive atau di manapun. Karena nggak tahu nih Mbak, ketika pihak ketiga sudah menyetop penggunaan Drive, itu kan kita nggak tahu, apalagi kita lupa. Iya, itu dihapus atau mau dijualin kan nggak ngerti kan ya Mas. Jadi kita memberikan data kita di Drive hasilnya. Walaupun kita beli loh, walaupun kita memberikan di Drive, memberikan data kita di Drive. Tapi lebih bagusnya kita menyimpan di, mungkin bahasa teknis tuh kita punya hard disk sendiri yang offline gitu. Itu lebih bagus lagi. Kalau flash disk bisa? Kalau flash disk bisa, tapi kalau flash disk mungkin di situ kan banyak yang hilang. Karena walaupun bisa diprotek juga bakal bisa ditembus kalau flash disk itu. Namanya BitLocker tuh bisa ditembus juga, apalagi kalau hal yang fisik juga lah Mbak. Yang penting di fisik tapi online. Yang standby-nya tuh di rumah, jangan sampai bisa dibawa-bawa. Mungkin kayak hard disk yang agak besar kan kita agak malas tuh. Jadi mengurangi penasaran atau mengurangi kesalahan kita saat berpergian, atau lagi nanti hilang di mana Pak. Kececer benar-benar. Kececer, wah itu data kita hilang juga. Oke. Kalau Google Drive, nggak cuma Google Drive sih, seluruh Drive itu aman nggak dari kebocoran data? Kalau kebocoran data, kita berbicara aplikasi Mbak. Aplikasi itu nggak ada yang namanya tidak ada bug, nggak ada. Zero bug itu tidak ada. Semua aplikasi itu pasti ada bugnya. Terkecuali kita maintenance, kita pengguna aplikasi atau software aplikasi atau pembuat aplikasi, kita maintenance. Jadi ibaratnya kalau kita berbicara Drive, sekarang ada berbicara juga cloud. Nah, cloud itu kan ibaratnya kita bawa cloud tuh. Maaf ya, di sini juga ada namanya dimensi cloud. Di Gmedia. Di Gmedia ada dimensi cloud. Jadi dimensi cloud nanti ada sistem security juga. Kita maintenance tiap hari. Jadi kita punya automation tentang security ketika data itu keluar, ketika data itu ada data masuk, ada yang penyerang, itu nanti ada notifikasi. Dan juga itu real time. Jadi ibaratnya kalau zero bug itu nggak ada, ya kita maintenance aja, kita sepenuhnya jadi keamanan data. Jadi kita kasih
kisi-kisi preventifnya. Oh, data bocor tuh seperti ini, dari sini, itu Iya. bagus. Oke, berarti mirip ini ya, mirip kayak ibarat kayak polisi yang selalu patroli data-data gitu kan ya. Tapi Kalau juga udah- real time. Iya, kalau ada yang mencurigakan langsung nih Iya. diiniin. Oke, ya. Kalau perbedaannya cloud yang berbayar dan yang free, itu kalau dari segi keamanan tuh beda apa sama? Gini, kita ambil konteks yang lebih tertata, tapi sudah ada di dunia ini atau sudah dipakai orang-orang banyak. Kalau dulu ada namanya hosting gratis. Tujuannya dia menyerap data karena gratis. Ketika kita mengupload data pribadi, website kita yang kita coding selama bertahun-tahun, kita masukin, ya udah. Kalau gratis dapat tuh datanya. Tapi aku nggak kontak di mana-mana. Tapi memang ada yang Secure ya. Secure walaupun gratis, tapi di situ ada yang namanya penyerapan data. Gitu. Kalau namanya kita berbayar kan kita sudah ada MOU. Ya, MOU udah ada perjanjian lah. perjanjian dulu, perjanjian itu sebagaimanapun. Kalau Indonesia kan takutnya gini, kita sembarang membeli walaupun atau gratis, tapi nggak membaca panduannya. Nah, SK-nya. itu orang Indonesia banget tuh. Ada panduannya banyak, udah yang scroll paling bawah centang aja accept, udah selesai. Padahal cuma kalau dibaca mungkin bisa setengah hari mungkin dipahamin itu. Itulah malesnya kita, termasuk saya juga. Sebenarnya jadi udah kalau mau ada apa itu udah scroll udah centang paling bawah set accept selesai gitu kan. Dan tapi ternyata penting juga ya ternyata tuh. Iya, walaupun ibaratnya aman atau enggaknya, walaupun berbayar atau gratis itu sama-sama tidak aman aslinya. Walaupun kita yang melakukan aja, bukan tidak aman sih. Kita nggak tahu di situ, dari sisi situ kalau tidak ada MOU yang lebih jelas, itu bakal bisa digunain sesuka hati kita. Ibaratnya kan kita kan nggak ada bawahannya hukum ketika gratis. Iya. Kalau seumpamanya nih, kita tahu data kita tersebar ternyata bocor gitu, kita bisa nuntut nggak sih dari pihak providernya gitu? Nah itu dengan perjanjian tadi. Apalagi kalau kita sembarang pakai yang gratis tuh mbak misalnya, ya kita nggak ada panduannya, kita memang dikalahkan di perjanjian itu karena kita nggak ada wewenang. Sebenarnya kalau kita sudah bayar, aku dapat fitur dan fasilitas. Kita kalau gratis ya udah bodo amat. Ayo udah berarti kalau bocor ya wes resiko tanggung sendiri gitu. Ya yang udah gratis dikasih gratis, kenapa kok mau menuntut gitu? Tapi mungkin di sini ada, kalau di Indonesia kan udah ada namanya PDP. Itu nggak tahu tujuannya kan mungkin ketika data bocor kita nanti dihukum juga. Mungkin ada pemerintah itu udah menafsirkan data keamanan itu kalau walaupun gratis jangan sampai bocor biar aman gitu loh. Iya. Wah seru banget ternyata, banyak banget tuh ilmu yang bisa dapat hari ini. Mulai dari apa tadi Mas yang kejahatan lagi marak saat ini ya, yang terjadi di salah satu kampus di Jogja, dan ternyata juga itu mirip juga pernah terjadi beberapa bulan lalu terhadap anak di bawah umur juga yang pernah ditangani oleh Polda DIY di Treskrimsus, dan juga membahas tentang cloud drive provider itu. Iya, itu. Wah, seru banget ternyata ya, Mas ya. Ini udah lama belum sih ya, Mas produser, Mas kameramen udah belum nih? Oke, udah tuntas katanya. Udah, makasih banyak ya Mas Wahyu ya. Tambah lagi Mbak, ini apa nih? Kalau dari masyarakat nanti ada pertanyaan yang tentang cybersecurity, keamanan data, Mas bagaimana cara mencegah dan menafsirkan gitu? Bisa di komen di bawah atau nanti kontak-kontak dari Polda atau Mas Wahyu bisa. Oke, berarti nanti kalau ada yang mau tanya-tanya atau mungkin konsultasi atau mungkin kenalan sama Mas Wahyu, bisa komen di bawah. Dan juga bisa langsung ini cari di ini ya Mas, apa namanya medsosnya Gmedia bisa nggak? Bisa, oke. Bisa nanti dicantumin ya Mas ya. Atau kalau nggak di mana nih Mas? Kalau mau kontak di Gmedia Instagram ada nggak? Ini di webnya nanti ada kayak kontak saran gitu. Gitu. Di situ. Apalagi kalau udah ada kenalan langsung kontak aja lebih baik gitu. Jadi kita bantu secara, kita kan humanity Mbak. Iya. Modelnya kan kita humanity. Kalau ada butuh bantuan, kita siap juga gitu. Jadi untuk tujuan, bukan tujuan untuk pribadi kita, tapi tujuan kita bersama dengan Indonesia gitu. Iya, betul sekali. Demi keamanan
kita semua. Keamanan data dan demi biar masyarakat ini lebih melek lagi nih. Ternyata ini data ini adalah salah satu yang harus kita jaga juga nih ya Mas ya. Data privasi harus dijaga. Oke, terima kasih banyak Mas Wahyu, Arif, dan teman-teman seluruh Jogja yang mau tanya-tanya sekali lagi ya, langsung komen di bawah. Komen di YouTube Polda atau langsung ke G-Media di medsosnya G-Media, nanti bakalan kita cantumin. Dan untuk selanjutnya kita bakal kemana, yang jelas kita nggak akan ngusik lagi nih, nggak akan ganggu Mas Wahyu lagi. Gak apa-apa. Oh nggak apa-apa, ternyata orangnya suka digangguin. Iya, makasih banyak Mas Wahyu Ya, sama-sama, Mbak. infonya, makasih banyak ilmunya, semoga semuanya bermanfaat dan selamat bekerja lagi ya Mas ya. Maaf ya Mas kalau ganggu ya. Oke, terima kasih seluruh Jogja, sampai ketemu di next episode selanjutnya. Bye.